Shalom, semangat sore. Berjumpa bersama saya, Pendeta Muda Raymond Siahaan, dalam program Buka Sabat bersama EHM. Saat ini saya mau membagikan satu ayat dalam Alkitab yang tertulis dalam Markus 11, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan katakan, "Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Berbicara mengenai doa, doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita memohon satu permintaan kepada Tuhan, tetapi kok kenapa ya doa saya belum dijawab? Dan kadang mungkin dalam pemikiran kita berpikir, kalau saya berdoa, doa saya tidak dijawab, lebih baik saya tidak berdoa. Dan inilah yang menjadi satu jebakan yang perlu kita hati-hati dan waspadai. Jangan sampai pemikiran ini menjerumuskan kita ke dalam dosa. Di sini ada satu kisah tentang seorang anak yang bernama Dani. Suatu ketika Dani berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa setiap hari, "Tuhan," anak ini kebetulan anak yang masih usia kecil, dia katakan dalam doanya, "Tuhan, berikan aku sepeda. Aku mau sepeda Tuhan." Dan dia selalu memohon kepada Tuhan setiap hari. Dan pada saat itu, tibalah hari ulang tahunnya. Ia berharap bahwa ayahnya akan memberikan dia sebuah sepeda baru. Tapi apa yang terjadi? Dani tidak memperoleh apapun, kecuali hanya hadiah ulang tahun biasa. Lalu dia berpikir, kalau Tuhan itu adalah baik buat saya, kenapa doa saya tidak dijawab? Dan satu kali, ayahnya mengajak Dani untuk berjalan-jalan menuju ke tempat sekolahnya. Biasanya diantar menggunakan kendaraan, tapi saat ini ayahnya mau mengajak Dani untuk berjalan kaki. Karena kebetulan rumah tempat mereka tinggal ke sekolah tidaklah jauh. Saat Dani dibawa oleh ayahnya untuk berjalan-jalan menuju sekolah, Dani melihat ada seorang anak kecil yang memiliki sepeda, dan apa yang terjadi, anak ini terjatuh dan anak ini luka di bagian tangan dan kakinya, dan dia menangis-nangis meminta tolong kepada mama papanya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya kepada Dani? "Inilah alasannya, nak, kenapa ayah tidak memberikan kepadamu sepeda. Karena ayah takut kalau seandainya ayah berikan sepeda ini kepadamu, pada saat itu tubuhmu belum kuat, kamu menaiki sepeda, memang menaiki sepeda adalah hal yang menyenangkan, tapi ketika kamu jatuh, kamu nggak akan kuat menghadapi itu semua. Dan kamu juga belum matang dalam pertimbangan." Lalu Dani mulai memahami apa yang disampaikan oleh ayahnya, nasihat yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan seiring berjalan waktu, setelah 1 tahun berikutnya, akhirnya ayahnya mengabulkan apa yang diminta Dani, karena memang pada saat itu selain Dani berdoa, Dani meminta kepada ayahnya, "Berikan saya sepeda, Pak." Akhirnya ayahnya memberikan sepeda yang baru kepada Dani. Dan dari sini kita bisa melihat ada satu pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, tetapi belum tentu apa yang kita mohon itu adalah yang terbaik di saat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Boleh saja kita berpikir, sepertinya kenapa doa saya tidak dijawab? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa hal itu adalah sesuatu yang terlambat di saat kita menerimanya. Tetapi jawaban itu adalah jawaban yang tepat
yang Tuhan mau berikan bagi kehidupan kita. Ada satu kutipan yang terdapat dalam Step to Christ halaman 96 mengatakan, Tuhan tidak pernah mengabaikan doa anak-anaknya, tapi Ia akan menjawabnya dalam kasih setianya pada waktu dengan cara yang terbaik bagi kita. Bagaimana ada satu lagu yang mengatakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita serahkan segala permohonan kita dan segala apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita melalui doa kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu renungan yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Biarlah melalui renungan singkat yang telah kami dengarkan, kami boleh diingatkan bahwa kami harus selalu menyerahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami selalu bertekun dalam doa. Karena jika kami berdoa menyerahkan segala kehidupan kami, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, janji yang terbaik ini. Dan kami yakin percaya firman ini boleh menjadi satu berkat bagi kami yang mendengar. Sehingga kami mau serahkan hidup kami selalu kepada Tuhan, dan Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup. Ampuni kami atas segala dosa pelanggan kami Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Besok jangan lupa kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.